Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang rencana pelaksanaan pembelajaran ya, atau bisa disingkat RPP. Bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menyusunnya, bentuknya seperti apa, cara mengisinya seperti apa. Ini nanti saya akan jelaskan, saya akan berikan contohnya secara terperinci. Nah, simak terus ya videonya. Di sini saya akan menampilkan sebuah format penulisan dari rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Di pertama di sini ada judulnya. Judulnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini template-nya yang nanti bisa Anda tiru ketika nanti Anda membuat. Dan di atas ini ada nama sekolah atau jenjangnya sekolah, mata pelajarannya apa, materi pokoknya apa, kelas berapa dan semester berapa, alokasi waktu jam berapa jam, misalnya 3 kali 20 atau enggak 4 kali 20. Nah, ini alokasi waktunya nanti menyesuaikan. Jadi di sini RPP di sini yang dibutuhkan adalah silabus. Ya, nanti kita mengacu pada silabus. Nanti silabusnya sudah saya sediakan. Nanti kalau misalnya Anda bagaimana cara membuat silabus, nanti saya akan berikan tutorialnya. Nah, di sini untuk silabusnya sudah ada ya, sudah kita sediakan. Dan juga kalau misalnya Anda masih bingung bagaimana silabusnya saya dapatkan, itu bisa nanti Anda download juga di internet ya. Itu sudah ada. Untuk khususnya pada materi pembelajaran yang Anda ampu. Nah, di sini setelah ada kolom di atas ini, selanjutnya yaitu formatnya ada kompetensi intinya apa. Kompetensi inti ini bisa dicari di silabus, bisa Anda cari di silabus. Kompetensi dasarnya apa, kompetensi dasarnya juga bisa Anda cari di silabus. Terus indikatornya apa, indikator ini nanti masih berkaitan dengan KD atau kompetensi dasar yang Anda dapat di silabus. Itu terkadang di silabus itu sudah dicantumkan, tinggal kita pasang saja di sini, copy paste saja untuk dipindahkan ke indikator. Lalu tujuan pembelajaran. Setelah itu tujuan pelajaran ini nanti kita memodifikasi dari indikator. Nah, nanti bagaimana caranya nanti kita akan buatkan. Terus materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini nanti kita cari dari buku pelajaran yang kita akan ajarkan. Jadi yang kita ajarkan misalnya materi apa, ini nanti untuk materi pembelajarannya yang akan kita cantumkan. Tapi tidak semuanya. Nanti ada caranya, tutorialnya seperti apa. Lalu di sini ada media, alat, dan sumber belajar. Nah, media, alat, sumber belajar ini nanti kita akan mencantumkan medianya apa, bahannya apa, dan sumber belajarnya apa. Dan yang selanjutnya di F ini ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini adalah kegiatan inti ya. Kegiatan pembelajaran ini mulai dari kegiatan awal, pendahuluan, terus kegiatan inti sampai penutup. Nah, ini kegiatan nanti ketika Anda melakukan kegiatan belajar mengajar itu kegiatannya apa saja. Misalnya pendahuluan itu diawali dengan apa? Di sini tuliskan step by stepnya. Terus kegiatan intinya apa yang Anda lakukan, misalnya menggunakan kegiatan literasi, dan diberikan penjelasan di sini, critical thinking diberikan penjelasan, dan yang terakhir penutup, ini apa yang Anda lakukan ketika mengajar nanti ketika penutupan. Nah, di sini di kolom sini kegiatan pembelajaran sini ini ada pertemuan yang keberapa. Jadi kita menyesuaikan, misalnya kita di KD dan KI-nya kita menyesuaikan di silabus ya. Di KD-nya kita pertemuan yang kedua misalnya. Jadi di sini pertemuan yang kedua. Nanti bisa kita lihat, kita praktekkan. Nah, misalnya pendahuluan di sini kan ada menit, kata-kata menit. Nah, kata-kata menit ini nanti kita tetap fokus atau kita sinkronisasi pada alokasi waktu. Jadi jangan berbeda. Pendahuluan berapa menit sampai kegiatan inti sampai penutupan tidak sinkron dengan alokasi waktu. Jadi harus sinkron. Nanti bagaimana cara membuatnya. Terus penilaian hasil pembelajaran nanti kita menggunakan penilaian model apa. Di sini nanti kita akan sebutkan dan kita akan tuliskan. Terus di bawahnya yang penting itu adalah tanda tangan. Di bawahnya ada kepala sekolah untuk tanda tangan, nama dan tanda tangan, dan guru
yang membuat ini atau guru mata pelajaran serta tanggalnya. Nah, ini adalah format untuk susunan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran ya di sini. Nah, rencana ini biasa digunakan dalam satu pertemuan. Kalau Anda menggunakan satu RPP dalam 3 pertemuan bisa saja, tergantung sekolahan. Tapi rata-rata satu RPP yang kita buat itu dalam satu pertemuan, atau enggak kita buat di sini 2 kali pertemuan, bisa. Tergantung nanti materi dan jamnya yang kita cantumkan di sini. Oke, kita langsung praktek saja untuk bagaimana cara mengisi format ini. Di sini saya sudah menyediakan ada buku ajarnya. Terus ada silabus. Nah, di sini ada silabus yang sudah saya download dari internet. Nah, di sini di rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolahan ini sudah kita isi ya. Misalnya kita isi SMP, kita mengajar di SMP. Dan kemudian mata pelajarannya apa? Misalnya pendidikan agama Islam di sini. Kita sudah isikan. Kelas semesternya sudah kita isikan. Kelas 8 semester 1 atau ganjil. Alokasi waktu 3 kali 40 menit. Nah, alokasi 3 ini membacanya seperti apa? 3 kali 40 menit berarti waktunya itu 3 dikali 40. Misalnya 3 kali 40 sama dengan 120 menit. Nah, di sini 120 menit. Nanti alokasi waktu ini harus sinkron pada kegiatan inti di sini. Kegiatan pembelajaran, pembagian waktu-waktunya ini. Kalau tidak sinkron, nanti alokasi waktunya diganti. Ya. Terus materi pokok, rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kita dapat ketahui materi pokok ini dari silabus. Misalnya seperti ini. Kita buka silabus. Nah, di silabus ini kita cari materi pokok yang akan kita ajarkan. Nah, mata pelajarannya di sini sudah ya, PAI dan budi pekerti sudah ada. Dan kemudian materi pokoknya mana? Materi pokoknya di sini. Nah, kita kan ambil dalam satu materi, satu pertemuan. Nah, di sini kita harus pahami dulu di silabus ini. Ini ada kompetensi dasar, ada materi pembelajaran, ada indikator, terus nilai karakter, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Di sini di silabusnya. Kita harus paham dulu silabusnya ini. Nah, misalnya kita ambil di sini misalnya materinya apa? Berarti kita pakai satu materi di sini yaitu kompetensi dasar 1.1. Jadi satu ini aja sih yang misalnya kita ajarkan nanti di kelas. Karena di sini di silabus ini alokasi waktunya 9 JP, 9 jam pelajaran. Berarti ini kita bagi misalnya di 9 JP ini ada berapa formatnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kompetensi dasar. Maka di sini kita bagi jadi 4 pertemuan. Nah, di 4 pertemuan ini misalnya kita kompetensi dasar yang pertama kita menggunakan ini 1.1, maka di sini intinya di sini kita lihat di indikator. Di indikatornya ini meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Berarti di sini kita ambil aja rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kita jadikan suatu materi di sini. Rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Ya, kita ambil dari indikatornya. Nah, yang lanjutnya sudah kita dapatkan materi pokok yang kita dapat dari indikator dari silabus tadi. Selanjutnya kita mengisi yang kompetensi inti. Kompetensi inti atau disingkat KI, ini cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya gampang. Kita tinggal buka silabus. Buka silabus. Di sini di atas itu ada standar kompetensi atau KI. Nah, kompetensi inti. Nah, ini saran saya yang Anda ambil itu adalah KI yang 3 dan KI yang 4. Di sini ada KI ketiga, KI 4. Ini kita copy paste, kita pindahkan ke sini saja. Nah, kompetensi ini tinggal kita copy paste dan kita copy paste ke sini. Nah, kenapa kok tidak 1-2? Karena 1-2 itu terlalu dasar. Jadi kita ambil aja kompetensi itu yang KI 3 dan KI 4. Nah, untuk kompetensi dasar ini nanti kita juga lihat di silabus. Begini caranya. Ketika kita buka silabus, sini ada kompetensi dasar 1.1, 2.1, 3.1, 4.1. Jadi ketika Anda ingin mengajar pada
satu hari itu misalnya ada 3 kali 20 jam pelajaran. Jadi di situ buat satu materi saja, satu bab saja. Berarti Anda mengambil 1.1 saja di sini. Misalnya di sini 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, hemat, dan hidup sederhana adalah perintah agama. Jadi Anda ambil satu saja ya. Untuk satu pertemuan misalnya satu bab saja. Nah itu sambil satu kompetensi dasar. Langsung kita pindah ke RPP-nya di sini. Kita copy paste 1.1 kompetensi dasar untuk jam tersebut. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke indikator. Indikator ini dapatnya dari mana? Indikator ini kita bisa ambil di silabus juga. Misalnya begini, Anda buka silabus, di sini sudah ada indikator. Nah, indikator yang Anda capai ini bukan hanya satu ini saja. Misalnya Anda mengambil terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa rendah hati, ambil satu ini aja. Tidak, Anda ambil 3 misalnya, 1, 2, 3 sampai bawah ini, bisa. Jadi indikatornya terbiasa membaca Al-Quran, menunjukkan perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana, dan memahami tentang hukum bacaan mat. Kita ambil indikatornya itu yang kita fokuskan, maka itu kita copy dan kita pastekan ke sini. Nah di sini ada 3 indikator pembelajaran. Jadi tinggal kita tambahi saja kata-katanya di depan yang kita copy dari silabus tadi. Jadi kita tambahi indikatornya yaitu mampu dan terbiasa membaca Al-Quran. Kita tambahi lagi mampu menunjukkan perilaku rendah hati. Nah kita tambahi kata-kata di awalnya. Itu untuk cara membuat indikator. Dan yang selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ini bagaimana cara membuatnya? Ini sama saja kita kembangkan dari indikatornya. Misalnya indikatornya ini kita copy dulu, kita pastekan ke tujuan pembelajaran. Nah tujuan pembelajaran ini kita tambahkan ke tujuannya untuk apa? Untuk misalnya kita tambahkan kata-kata siswa terbiasa. Nah ini kan kata-katanya hampir sama belakangnya dalam indikator. Jadi tinggal menambahi saja siswa dapat, siswa memahami, siswa terbiasa. Jadi ditambahi kata-katanya depannya siswa. Jadi hampir sama kata-katanya, cuma ditambahi di depannya untuk indikator dan tujuan. Ini dalam ranah agar sinkron ya, tidak kemana-mana. Jadi sini saat fokus dalam satu titik KD ini, kompetensi dasar ini. Nah indikatornya ini yang akan didalami nanti. Lalu kita lanjut ke materi pembelajaran. Lah materi pembelajarannya dapatnya apa? Apakah dari silabus? Tidak. Untuk materi pembelajaran ini bisa Anda dapatkan di buku pelajarannya. Jadi buku pelajaran pegangan Anda yang mana, misalnya ada LKS di sini. Terus saya menjelaskan yang bab 1. Nah, ini materi pembelajarannya ini saja. Sampean buka di daftar isi, sampean copy paste aja yang materi terdapat di daftar isinya itu. Nah, kita copy langsung kita pastekan di sini. Nah, ini kita singkat saja seperti ini. Jadi tidak usah terlalu banyak. Yang penting situ sudah tertera materi yang akan kita ajarkan seperti yang di daftar isi itu tadi, bab-babnya. Dan yang selanjutnya untuk alat, bahan, dan sumber belajar. Alat dan bahan sumber ajar ini nanti menyesuaikan ketika Anda nanti di kelas. Misalnya Anda menggunakan media alat. Misalnya di sini lembar kerja siswa, lembar penilaian Al-Quran, medianya atau enggak Anda menggunakan media yang lain seperti nanti media YouTube atau enggak media apalagi Facebook dan sebagainya, misalnya menggunakan itu bisa Anda cantumkan. Jadi menyesuaikan untuk medianya. Terus bahannya apa? Mestinya yang ada di kelas itu ada penggaris, ada spidol, ada papan tulis, terus ada laptop dan sebagainya. Nah yang selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar itu biasa ya kita bawa itu adalah buku pegangan untuk siswa. Itu untuk media bahan dan sumber belajar. Nah itu tadi untuk yang awal. Lalu yang selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah ini kita masuk ke inti. Kita bagaimana cara mengisinya tadi. Di pertemuan ini adalah pertemuan yang keberapa? Misalnya di sini kan semester ganjil tadi ya, harus sinkron. Itu pertemuan yang pertama. Jadi pertemuan pembelajaran yang pertama dalam pembelajaran ini pendidikan agama Islam. Nah di sini kegiatannya apa? Di sini dalam kegiatan ini ada 3 intinya, yaitu adalah pendahuluan, kegiatan inti, sama penutup. Nah misalnya kita isi dulu yang pendahuluan.
Pendahuluan ini 15 menit, kita bagi dari tadi misalnya 3 jam dikali 20, itu kita bagi-bagi menjadi 3, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Jadi kita bagi 3, jadi berapa itu? Misalnya pendahuluan ini kan permulaan, itu jangan terlalu lama, cukup berapa menit saja. Misalnya di sini 15 menit, diisi dengan apa? Misalnya melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pelajaran, terus mengaitkan materi atau dia feedback lagi kepada materi. Nah, ini untuk pendahuluannya. Lanjut kegiatan inti. Kegiatan inti nanti menyangkut apa saja. Misalnya di kegiatan inti dia menggunakan kegiatan literasi. Kegiatan inti ini intinya dalam kegiatan di kelas itu ngapain? Nah, ini peserta didik diberi motivasi. Mestinya yang beri motivasi adalah gurunya. Pertama diberi motivasi, terus ada critical thinking atau berpikir kritis. Jadi guru ini memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Jadi di sini kegiatan-kegiatan ini ditulis. Jadi judul kegiatannya apa, penjelasannya, judul kegiatannya apa, penjelasannya secara singkat-singkat saja. Dan kegiatan inti ini nanti di bawahnya kegiatan inti 90 menit, kalau bisa dikasih materi yang menjadi kegiatan inti itu ya. Misalnya di sini pembahasan hukum bacaan mat dan pentingnya belajar Al-Qur'an. Nah, ini untuk bahan yang nanti menjadi kajian di kegiatan inti ini. Di bawahnya sini bisa Anda cantumkan sebagai materi yang Anda kaji nanti dalam kegiatan inti. Nah, yang selanjutnya untuk yang diisi di akhir yaitu penutupan 15 menit. Nah, itu nanti kalau di total menitnya itu bisa mencapai 120 sesuai yang tadi ya, 3 kali 20 tadi. Nah, itu nanti bisa menghasilkan 120 itu sesuai kalau dibagi-bagi menjadi angka tersebut. Nah, di sini kegiatan penutup ini diisi dengan apa saja. Misalnya di sini peserta didik membuat rangkuman kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Di sini penutupan di sini ini nanti mengisi di dalamnya itu ada itu. Ya, penutupan sampai habis dan akhirnya kita masuk ke penilaian hasil belajar. Ini cara mengisinya seperti apa? Untuk penilaian hasil belajar ini nanti sampean terserah. Misalnya ada penilaian secara tertulis, wawancara, atau enggak nanti secara yang lain, itu terserah ya. Misalnya Anda tuliskan di sini penilaian secara sikap, skala sikapnya seperti apa, jadi Anda mantau saja. Atau enggak Anda menggunakan penilaian dengan cara disuruh membaca Al-Qur'an, karena di sini tadi fokusnya pada Al-Qur'an tadi, tajwid dan cara membacanya seperti apa. Nah, berarti nanti di sini penilaiannya dengan cara membaca, jadi sesuai. Terus penilaian diskusi, karena tadi menggunakan diskusi, ada diskusi, berarti dia nanti penilaiannya juga harus diskusi dari diskusi itu. Tidak mungkin nanti kalau misalnya ada diskusi tapi nggak dinilai, misalnya ada tugas tapi nggak dinilai, harus dinilai. Nah, di situ harus sinkron sampai penilaian pembelajaran yang akhir ini. Nah, kemudian untuk penilaiannya nanti bisa Anda cantumkan di sini cara menulis formatnya. Misalnya penilaian hasil belajar, nah, formatnya seperti ini menggunakan skor. Nah, kalau misalnya tidak ada penilaiannya pada saat itu bisa tidak menggunakan ini, dan sampai akhirnya ini kita beri tanda tangan untuk kepala sekolahnya siapa, guru mata pelajarannya siapa, dan catatan kepala sekolahnya nanti misalnya dikoreksi, dia memberi catatan kurang A, kurang B, dan C. Itu bisa dicatatkan di sini. Nah, itu sebagian besar untuk bagaimana cara mengisi format tadi ya. Nah, itu nanti bisa Anda praktekkan. Misalnya Anda masih dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Nah, kalau Anda butuh template-nya untuk format itu tadi, itu nanti bisa Anda cek di link di bawah ini ya. Di link di deskripsi itu nanti mungkin saya akan cantumkan, bisa Anda klik dan Anda download untuk linknya itu. Nah, itu sebagian besar untuk susunan pembuatan RPP seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.